Heeh. Ya, baik, kita mulai aja ya, Bu Ari, Mulai aja Prof. ya. Lazuardi, Oke, kita baik. mulai ya, Prof. Baik, baik. Baik, Iya, saya iya. buka dulu sebentar. Ya, Oke. selamat siang, Bapak Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sangat senang, PSI, Fisika Satu Indonesia, eh, mengadakan acara seri webinar yang ke-17 yang pada siang ini eh, kita akan mendengarkan paparan dari Profesor Dr. Ing Lazuardi MSI dari jurusan Fisika Universitas Riau. Nah, acara siang ini akan dipandu oleh Ibu Dr. Ari Sulistyo Rini juga dari Universitas Riau. Nah, ini tentunya dari PSI sangat berharap mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh eh, Prof. Lazuardi eh, bermanfaat untuk komunitas fisika dimanapun berada karena ini diadakan dengan webinar diharapkan eh, dapat menjangkau daerah yang lebih luas lagi gitu. Nah, jadi karena kita punya waktu cuma 1 jam nanti sama dengan tanya jawab. Untuk itu saya serahkan moderator acara ini kepada Ibu Ari. Kami persilakan Ibu Ari. Baik, terima kasih Prof. Ariadne eh, atas sambutan dan arahannya tadi. Nah, selanjutnya izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada sore hari ini. Narasumber kita adalah Profesor Dr. Ing Lazuardi, Guru Besar Fisika dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau. Mungkin saya bisa bacakan sedikit CV beliau. Beliau menyelesaikan pendidikan doktoralnya di bidang Electrical Engineering, khususnya instrumentasi dan pengukuran di Universität der Bundeswehr München, Jerman, setelah sebelumnya meraih gelar magister dan sarjana fisika di Institut Teknologi Bandung dan Universitas Riau. Profesor Lazuardi memiliki kepakaran di bidang sensor, instrumentasi, dan biosensor dengan rekam jejak publikasi ilmiah di jurnal nasional dan internasional bereputasi. Beliau juga aktif dalam kolaborasi riset internasional dengan berbagai institusi di Jerman, Taiwan, dan Amerika Serikat, serta pernah menerima berbagai penghargaan bergengsi, diantaranya Fulbright Visiting Scholar dan World Class Professor Program. Dan pada kesempatan ini, Prof. Lazuardi akan menyampaikan paparan dengan judul Medical Sensors, Instrumentations, Materials and Their Application Innovation in Healthcare Technology. Selanjutnya, kepada Prof. Ing Lazuardi, kami persilakan untuk menyampaikan paparannya dengan waktu presentasi sekitar 30-40 menit yang akan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Kepada Prof. Lazuardi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Selamat siang Ibu Prof. Ariadne. Selamat siang Pak, Waalaikumsalam selamat warahmatullahi malam. wabarakatuh. Selamat Selamat siang siang. eh, Bapak dan Ibu sekalian yang hadir pada ruangan ini. Terima kasih moderator sudah memperkenalkan. Em, saya di sini cerita tentang pengalaman pekerjaan aja lah ya. Artinya sharing-sharing dikit apa yang sudah dilakukan. Baik, saya share sekarang. Oke, apa sudah kelihatan yang saya sharing, Bu Rini? Sudah, Prof. Sudah, oke. Baik, kalau nanti suaranya hilang mohon diberitahu ya. Kadang-kadang internetnya juga sering Oke. putus.
Baik, waktu saya mungkin 35, apanya kebanyakan ini slide-nya. Baik, saya akan sharing sedikit hasil pekerjaan-pekerjaan saya berjudul Innovation in Healthcare Technology, Medical Sensor, Instrumentation, Materials, and their application, Innovation in Healthcare Technology. Saya mohon maaf, ini PPT-nya kuasi, ada yang berbahasa Inggris, ada yang berbahasa Indonesia, tapi umumnya berbahasa Indonesia. Saya di jurusan Fisika MIPA Universitas Riau, seperti yang disampaikan sama Ibu Dr. Ari Sulistyo ini. Nah, sebenarnya dulu saya bidangnya sensor, cuman belakangan ini sekitar 15 tahun ini agak belok ke bidang biosensor. Jadi awal-awal dulu 94 waktu di ITB itu saya diperkenalkan sensor oleh supervisor saya, Profesor Mitra Jamal. Jadi sampai sekarang pekerjaan itu tetap sensor. Jadi kita lihat bahwa sensor itu secara umum itu adalah alat yang mengubah satu bentuk energi ke bentuk energi lain dari fenomena non fisis atau biologi atau kimia menjadi besaran listrik yang terukur seperti pada gambar ini. Dan pekerjaan ini cukup banyak. Kuantitas yang diukur itu bisa mekanik, thermal, magnetik, elektrik, optik, dan chemical sensor. Hampir dalam kehidupan sehari-hari kita nggak lepas dari sensor. Mulai dari bangun tidur sampai tidurnya pakai peralatan banyak menggunakan sensor. Nah, di dalam industri, sensor itu banyak dipergunakan. Saya ingin sedikit membahas bukan cuma biomedik atau biomedis, tapi juga dipergunakan dulu umumnya di bidang industri. Otomatisasi dalam bidang industri mempergunakan banyak sensor, seperti contohnya di sini ya pabrik pembuatan minuman kaleng, kemudian alat otomatisasi itu rata-rata mempergunakan sensor, sehingga dengan demikian akan menghemat waktu dan tenaga manusia. Jika dalam kehidupan sehari-hari, bidang otomotif, kalau kita naik mobil itu hampir semuanya pakai sensor. Ini aplikasi sensor dalam bidang otomotif, mulai kontrol suhu radiator, anti brake system, kemudian lampu-lampunya, kemudian pintunya harus tertutup dengan baik, semuanya memiliki sensor. Sampai yang terakhir ini adalah emisi gas buang. Emisi gas buang sudah disyaratkan sampai Euro 5, dan itu semuanya mempergunakan sensor. Kemudian sensor juga nggak terlepas dari aplikasi untuk bencana alam. Kalau kita lihat sekarang Indonesia ini banyak bencana. Sebenarnya ini adalah potensi mempergunakan sensor untuk mendeteksi terjadinya suatu bencana alam. Misalnya di sini adalah, mohon maaf ini dalam bahasa Jerman, jadi ada pergeseran kulit bumi. Pergeseran kulit bumi akan menimbulkan gempa bumi menimbulkan perbedaan tekanan. Perbedaan tekanan di dalam air itu akan diukur menggunakan sensor tekanan yang akan menginformasikan perbedaan tekanan yang mendadak itu ke GPS atau buoyan. Kemudian dipancarkan satelit, satelit bisa pancarkan ke daratan, menginformasikan terjadinya adanya retakan atau akan terjadinya tsunami. Ini salah satu contoh. Nah, sensor digunakan dalam bidang medis. Contohnya di sini sekarang, trennya orang mempergunakan wearable medical device. Jadi mulai jam yang bisa dipergunakan untuk mengukur detak jantung, kemudian kondisi-kondisi abnormality pada tubuh. Nah, itu biasanya sekarang sedang populer. Jadi ada berbasis prinsip elektrochemical, ada berbasis prinsip fisikal atau biologik, dan itu banyak kegunaan misalnya untuk mendeteksi diabetik, retinopati, kemudian Alzheimer, kemudian ketidak sel yang tumbuh secara tidak teratur atau disorder itu menyebabkan kanker atau glaukoma. Jadi di pasaran sekarang sudah banyak ini sensor yang seperti ini dan sudah menjadi tren. Bahkan beberapa vendor itu membuat yang sistemnya open untuk di-develop. Mereka menyediakan platform dan kita bisa mengembangkan sesuai keinginan kita. Bagaimana dalam bidang medis? Yang
populer misalnya contohnya USG dipergunakan untuk mendeteksi suatu kehamilan atau sensor yang berbasis grafen bisa dipergunakan untuk mendeteksi kanker. Nah, ini sensor-sensor sederhana yang dijual murah ya, artinya di bawah $5. Dan seperti contohnya waktu COVID-19, pulse oximeter ini harganya bisa 100-150 ribu. Sekarang turun jadi 30. Dulu orang ketakutan bahwa terkena COVID-19, kemudian kadar oksigen di dalam darahnya menurun sehingga orang memerlukan pulse oximeter untuk menentukan apakah oksigennya, darahnya masih saturasi dengan oksigen atau tidak. Dan ini kadang-kadang alat ini juga dikembangkan terkoneksi dengan berbasis Android atau seperti smartwatch seperti ini. Dan orang tidak hanya untuk mengembangkan detak jantung, tetapi juga bisa seperti yang dipasangkan pada lengan ini, bisa mendeteksi macam-macam cairan tubuh. Dari cairan tubuh itu kita bisa menentukan terjadinya suatu abnormality pada tubuh. Nah, dalam bidang rumah tangga, sensor banyak dipakai. Mungkin di sini ya, di Indonesia nih kita paling seperti misalnya lampu. Kalau misalnya sore, lampunya nyala. Kalau misalnya udah pagi lagi, lampunya mati. Tetapi kalau beberapa negara maju yang konsen terhadap penghematan energi, sensor ini sudah dipakai untuk berbagai keperluan, kontrol, comfortability, security, dan monitoring. Bisa untuk mengontrol kualitas udara, bisa mengontrol dalam kondisi security, misalnya ada alarm maling, kebakaran, kebocoran gas, dan lain-lain, serta bisa mengontrol suatu misalnya perangkat elektronik. Nah, tahun 2002 kita terlibat dalam satu proyek di München. Kita membuat smart home, di mana kita mengembangkan suatu perangkat yang saling terinterkoneksi untuk mendeteksi keperluan penghuni yang ada dalam satu rumah atau proyek smart home. Nah, ini aplikasi yang sederhana di rumah, misalnya untuk menentukan posisi adanya orang atau misalnya pengering tangan dan sebagainya. Nah, kalau kita buat alat instrumen, kita nggak lepas dari yang disebut dengan karakteristik ya. Kita di dalam fisika pengukuran kita bicara tentang akurasi, kita bicara tentang presisi, resolusi, kemudian kita bicara tentang repeatability, artinya kedekatan antara hasil yang didapat betul-betul dari pengukuran, kemudian bagaimana reproduksi dari suatu instrumen pengukuran, sensitivitas, histeresis, dan linearitas. Dan ini menjadi konsen kita kalau kita mengembangkan suatu alat atau instrumen. Nah, kalau kita mengembangkan alat, ada yang dideteksi, ada keluaran. Keluaran itu atau kita katakan electrical signal itu harus melakukan suatu proses yang disebut dengan kalibrasi. Kuantitas yang diukur kemudian menjadi sinyal itu banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor pembuatan, pengaruh lingkungan, faktor penuaan, kemudian ada histeresis, kemudian ada cross sensitivity, ada mekanisme kesalahan, dan ini akan mempengaruhi sinyal yang diukur. Dan alat ini akan mengalami demikian. Oleh sebab itu, untuk menghindari kesalahan, maka alat harus dikalibrasi. Ada lagi seperti sensor gas juga ada faktor penuaan, karena dia mempergunakan bahan kimia. Dan sewaktu-waktu dia akan rusak, sehingga tidak bisa diperbaiki dan harus diganti. Semua ini akan mempengaruhi kuantitas sampel yang diukur dan mempengaruhi sinyal yang diterima. Oleh sebab itu, harus dilakukan apa yang disebut dengan suatu proses kalibrasi. Nah, saya sekarang bicara sedikit tentang tidak medis saja. Kebetulan ini juga bahan yang dari beberapa kuliah umum lagi. Juga ada biosensor juga dipergunakan tidak untuk medis, juga untuk sains dan lingkungan. Saya akan cerita sedikit tentang riset yang kecil-kecilan yang kami lakukan di jurusan Fisika MIPA Undri. Sebelumnya saya akan cerita biosensor, apa yang disebut dengan biosensor. Nah, biosensor itu merupakan suatu perangkat analitik
yang mempergunakan reaksi biologi atau kimia dalam mendeteksi analit, kemudian mengubahnya menjadi suatu sinyal yang terkuantifikasi atau dapat diolah. Contoh ini misalnya alat untuk mendeteksi gula darah. Ini sekarang kayaknya sudah dijual bebas. Kemudian juga ada untuk menentukan tes kehamilan. Ini salah satu yang alat yang berbasis pada sensor yang umum di pasaran. Nah, kalau kita lihat komponen-komponennya, ada yang dideteksi analit, kemudian ada bioreseptor, maka terjadi handshake atau jabat tangan. Bioreseptornya bisa enzim, bisa antibodi, bisa mikroorganisme, dan ini akan diubah menjadi berbagai bentuk besaran fisis, misalnya ada elektroaktif substansi, kemudian terjadinya perubahan pH, ada perubahan panas, cahaya, dan perubahan massa. Nah, perubahan-perubahan ini dicarikan elektroda yang bersesuaian, misalnya kalau misalnya substansi elektroaktif, kita pakai elektrode, kemudian perubahan pH, kita pakai elektroda pH, kalau panas pakai termistor, ada terjadi perubahan cahaya akibat reaksi analit dengan bereseptor, itu kita pakai photon counter, terjadi perubahan massa, kita bisa pakai PZT atau piezoelektrik. Dan semuanya ini transducer akan mengubah besaran-besaran ini menjadi besaran listrik yang bisa dikuantifikasi. Nah, secara definisi, sensor biomedik perangkat yang mendeteksi sinyal biologi, kimia, atau fisika dan mengubah menjadi besaran listrik. Contohnya bisa dipergunakan untuk diagnosis medis, kemudian bisa dipakai untuk observasi pasien terapi. Nah, ini contohnya sensor rasa, sensor tulang, biosensor yang dapat dikenakan. Nah, berdasarkan parameter, misalnya sensor itu berdasarkan parameter fisika, contohnya tekanan suhu regangan, kimia, kemudian glukosa, pH, oksigen, biologi, enzim, DNA, protein. Kemudian berdasarkan aplikasinya, sensor bisa dipergunakan untuk diagnostik, bisa untuk observasi, bahkan untuk pengiriman obat. Nah, salah satu eksperimen atau riset yang kita lakukan, misalnya biosensor berbasis enzimatik dan imunosensor di laboratorium kita. Yang pertama, ini salah satu mahasiswa saya yang kebetulan melakukan tugas akhir di jurusan Fisika IMIPA UGM sama Bapak Profesor Kuatriana, eh, mengembangkan tes sensor yang dipergunakan untuk medicine, bagaimana orang bisa mendeteksi rasa. Kebetulan waktu itu rasanya adalah dalam bentuk umami atau rasanya adalah rasa pahit atau sensor sensor rasa untuk rasa pahit. Nah, kenapa perlu sensor tes sensor ini diperlukan? Yang pertama, kalau orang bisa mengembangkan obat, bisa dipergunakan untuk mengevaluasi rasa. Kemudian, kalau sudah berhubungan sama alat, pasien ini biasanya patuh, terutama anak-anak lansia. Jadi kalau anak-anak nggak mau makan obat, dicek gitu, ditunjukin lah ini alatnya bilang begini, kamu harus makan obat. Biasanya dia patuh. Nah, di sini dipergunakan membran lipid polimer untuk meniru reseptor rasa manusia, di mana dengan mempergunakan tes sensor ini, misalnya untuk di bidang katakanlah pangan atau pengadilan QC, quality control, ini bisa standar ya. Jadi kalau misalnya kami di Sumatera ini ada namanya pepatah katanya kalau orang masak lain tangan lain rasa. Saya kira kalau kita mempergunakan sensor mungkin sensor rasa makanan itu akan sama. Mungkin sama-sama kunyitnya 1 gram, tapi satunya kunyit yang tua, satu kunyit yang muda. Nah, kalau misalnya manusia tidak bisa membedakan kunyit tua dengan kunyit muda, hanya berkisar hanya 1 gram atau standar 1 gram, maka rasanya akan berbeda. Dengan mempergunakan alat yang tepat, kita bisa membuat suatu standarisasi, katakanlah bahan pangan atau obat-obatan. Sensor untuk tulang biasanya dipergunakan untuk stres pada tulang, kemudian terjadinya regangan, dan ini juga dipergunakan untuk proses penyembuhan.
Biasanya ini dipergunakan untuk katakanlah misalnya untuk pengelolaan penyakit osteoporosis atau pemulihan patah tulang seperti kalau kita lihat di sini pada tangan manusia. Datanya kemudian dikirim ke komputer untuk dievaluasi. Kemudian ada juga sensor yang bersifat implantable, bisa dipasang. Kemudian problemnya adalah kalau misalnya dipasang ini adalah tidak compatibilitas. Jadi ada beberapa teman yang mempergunakan sensor yang dipasang di lengan itu, ternyata dia ada masalah dengan infeksi atau terjadinya iritasi. Oleh sebab itu menjadi tantangan untuk orang untuk mengembangkan sensor yang kompatibel atau yang cocok dengan manusia. Nah, tren yang sedang berkembang di beberapa negara itu sifatnya biodegradable. Jadi sekali pakai dan dia bisa terdegradasi secara biologi. Nah, apa aplikasi sensor rasa tadi yang dikembangkan oleh yang di lab di material UGM ya mahasiswa saya tadi. Dan ini dipergunakan untuk aplikasi biomedik. Nah, ini contohnya adalah ternyata ya lidah manusia itu ada pola-polanya, pola pahit, rasa umami, gurih ya, asam, asin, manis, manis dan asin. Nah, dia mempergunakan ini untuk mendeteksi quinin atau iso alpha acid rasa pahit. Ya, jadi rasa pahit dicoba dideteksi mempergunakan tes sensor. Nah, gunanya buat apa? Misalnya aplikasinya dalam biomedik atau bidang medis itu misalnya untuk mengevaluasi rasa obat atau pengembangan resep atau formula atau monitoring suatu cairan fisiologis. Jadi kita pergunakan tes sensor tadi. Nah, ini adalah analit, dia mempergunakan suatu lapisan sensing sebelum elektroda atau active sensing layer. Misalnya mahasiswa pertama dia mendeteksi quinin pahit, kemudian iso alpha acid. Polimer yang dipergunakan adalah poli 34 etile dioksitiopen atau PEDOT. Sementara untuk lipidnya yang pertama adalah PADE, yang kedua TOMA. Dan ini dipergunakan sebagai coating pada elektroda. Elektroda yang dipergunakan adalah SPE yang umum terdapat di pasaran, sehingga bisa meningkatkan sensitivitas dari alat. Nah, sensor yang dipergunakan untuk iso alpha acid tadi atau rasa pahit tadi, itu dites dalam beberapa rasa yang lain, misalnya HCl, tartaric acid, kemudian sampai dengan glukose, kita lihat bahwa ternyata antara pakai quinin dengan quinin atau isoalpacid dia lebih dominan dibandingkan dengan rasa lain. Atau ini adalah proses selektivitas, dia masih merespon cukup baik pada quinin. Sementara yang lain itu tetap merespon, tetapi responnya tidak begitu kuat dibandingkan isoalpacid atau quinin. Karena yang menjadi target utama adalah sensor pahit, jadi bukan untuk asin atau asam atau manis dan segala macam. Kemudian penelitian yang lain yang dikembangkan di kita adalah biosensor hepatitis. Kebetulan ada satu mahasiswa saya yang juga bekerja di lab Advanced Functional Material di Teknik Fisika ITB. Kebetulan bosnya sekarang di Pak Menteri. Jadi beliau mahasiswa saya mengembangkan di situ bekerja untuk biosensor hepatitis C. Nah, kenapa dia mengembangkan? Ya karena urgensi deteksi dini melawan the silent killer itu. Jadi ada ke semacam kegalauan atau misalnya kekhawatiran merebaknya infeksi HCV. Kemudian akibatnya akan fatal, itu menyebabkan terjadinya sirosis hati. Oleh sebab itu di Indonesia berdasarkan Kemenkes 2004, hampir 16.327 individu itu nyatakan aktif. Oleh sebab itu perlu dikembangkan suatu cara yang bisa mendeteksi hepatitis C tadi.
Nah, kalau dibandingkan metode konvensional ya, kalau PCR ini cukup mahal ya. Kita kadang-kadang dulu PCR waktu masa COVID-19 itu laku, laku keras. Sekarang sudah jarang kedengaran. Oleh sebab itu, kita masih tetap belum punya akses seperti ini. Oleh sebab itu, kita coba mengembangkan, mempergunakan SPCE yang dimodify dengan nanopartikel. Nah, di sini kita material modifikasinya adalah MOF dan nanopartikel mass yang bertujuan em, untuk meningkatkan transfer elektron dalam mendeteksi antigen hepatitis C. Nah, ini adalah prosesnya MOF NINH2BDC, di mana kerangka logam ini dengan sulfopori yang akan menyediakan area luas untuk penempelan bioreseptor. Kemudian proses selanjutnya adalah nanopartikel mass, kemudian difungsionalisasi dengan 11 MUA yang berfungsi sebagai jembatan elektron. Ini adalah pekerjaan yang sudah selesai dilakukan oleh mahasiswa. Nah, ini ada proses lapisan modifikasi space MOF NiNH2BDC. Jadi ini adalah lapisan-lapisannya mulai dari base SPC, kemudian modifier, crosslinker, bioreceptor, blocker, dan target adalah antigen hepatitis C. Nah, ini adalah hasil-hasil yang diperoleh dari mahasiswi Indah di AFM ITB. Ini adalah hasil uji siklik voltametri, kemudian diprovi, kemudian SWMOV. Kalau kita lihat berdasarkan ini, kita hitung LOD-nya telah berhasil diperoleh sebesar 0,647 nanogram per mililiter. Nah, kenapa kita perlukan SPE? Elektroda SPE yang ada itu kita pergunakan untuk mendeteksi abnormal di tubuh. Karena selama ini uji premium yang ada itu sebenarnya yang paling cocok untuk mendeteksi penyakit itu adalah mempergunakan em, uji darah atau uji invasif. Cuma problemnya orang kalau uji pakai darah itu ketakutan. Kenapa? Dia mau cek hanya penyakit A, ternyata ketahuan penyakit B, sehingga orang menjadi momok kalau uji uji invasif itu mempergunakan darah kan adalah mekanisme yang paling tepat untuk memperlihatkan abnormality pada tubuh. Oleh sebab itu orang cenderung sekarang mempergunakan cairan tubuh seperti misalnya saliva, ke semen, kemudian body sweat, kemudian urin dan segala macam kita pergunakan untuk mendeteksi apakah terjadi suatu abnormality pada tubuh dan sifatnya tidak non-invasif. Yang komponen utama ya kita menggunakan skin printed carbon electrode yang kemudian disintesis dengan nanopartikel, kemudian nanopartikel mempergunakan nanopartikel perak, kemudian dicoba menggunakan di glukose. Dan ini penelitian ini sedang berjalan saat ini. Nah, ini adalah proses imobilisasi analit pada permukaan SPC. Kemudian alat itu, samping itu juga dipergunakan, salah satu penelitian adalah mempergunakan modifikasi itu dipergunakan untuk mendeteksi logam berat, kadmium, contohnya ada kadmium. Dan ini adalah modifikasi elektroda biosensor mempergunakan zinc oxide. Ini hasil yang diharapkan. Ya, masih kami dalam taraf karakterisasi saat ini. Kemudian berikutnya adalah hasil penelitian yang saya lakukan dengan Bapak Dr. Ramon Diananda Setiadi sejak tahun 2012. Kita mengembangkan biosensor berbasis living cell. Nah, pada dasarnya kenapa living cell? Pada dasarnya living cell yang kita pergunakan, kita memelihara living cell di dalam suatu chamber. Kemudian perubahan fisiknya kita amati. Jadi sebenarnya ini bukan cuma untuk medik, tapi lebih cocoknya untuk lingkungan. Pertama adalah kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan itu akan memicu perubahan, contohnya di sini C6H12O6 tambahan 2, itu menyebabkan terjadinya perubahan muatan. Perubahan muatan itu menjadi arus, arus diubah menjadi tegangan. Sementara ini adalah perubahan H+ yang diubah menjadi tegangan gate source.
kemudian sel membelah menyebabkan terjadinya perubahan impedance, dan impedance diubah menjadi tegangan. Semua tegangan ini diubah menjadi digital mempergunakan analog digital sehingga bisa diolah lebih lanjut. Jadi pada dasarnya kondisi lingkungan ini menyebabkan salah ketiga ini berubah. Yang ada pertama adalah perubahan arus, perubahan tegangan, dan perubahan impedance. Nah, di sini kita mempergunakan apa yang disebut dengan multi-chip electrode berbasis biochip dengan biochip tipe C dan D yang pada dasarnya merupakan ion clad atau sensor clad tipe ion sensitive biosensor. Nah, pada dasarnya di dalam chip ini yang sebesar mungkin sekitar 6 mili itu terdiri dari dua eh, elektroda oksigen sensor, dissolved oksigen, kemudian dua pH, dua sensor pH, kemudian dua sensor impedance, dan satu sensor suhu. Dan makanya disebut ini konsepnya adalah lab open chip atau laboratorium di dalam satu chip. Jadi dalam satu chip ini ada 7 sensor yang berbeda. Ketika terjadi suatu disorder atau pertumbuhan sel yang tidak teratur, maka perubahan ini akan kita deteksi. Nah, kalau kita menggunakan living cell, contohnya di sini yang telah kita pergunakan itu adalah alga hijau yang ditumbuhkan di dalam chamber. Kita memberikan cahaya. Cahayanya tujuannya supaya terjadi fotosintesis. Fotosintesis dia akan rilis oksigen di dalam air atau dissolved oksigen. Nah, dissolved oksigennya itu akan dideteksi oleh DO. Ketika terjadi suatu perubahan yang tidak normal pada kondisi lingkungan alga, maka DO-nya akan turun atau naik. Dan perubahan ini akan kita ukur proporsional dengan kondisi lingkungan. Nah, ini adalah biosensor. Kebetulan kita tidak membuat ini dan kita bekerja sama dengan Technical University Chummunsen untuk mempergunakan, dan kita telah mengembangkan alat yang cocok untuk mengevaluasi sinyal dari biochip berbasis transimpedance dan current mirror. Dan beberapa riset yang telah dikembangkan berhubungan dengan medik, contohnya di sini adalah untuk penelitian diabetes, kemudian asma. Nah, sensor yang multi chip tadi itu belum bisa dipergunakan untuk mendeteksi, belum bisa dipergunakan untuk, belum bisa dievaluasi. Oleh sebab itu kita kembangkan suatu rangkaian elektronik yang akan mengevaluasi perubahan pH, dissolved oksigen, kemudian mengukur perubahan impedance, kemudian mengukur suhu. Itu akan diakusisi mempergunakan sensor yang bersesuaian, kemudian dibaca sama analog to digital converter, diolah pakai microcontroller, dan datanya bisa diolah lebih lanjut berbasis dengan komunikasi RS-232, CIN, kemudian Bluetooth, atau ditransmisikan ke lain tempat berbasis GSM atau GPRS gateway. Nah, data yang sudah transmisikan itu bisa ditangkap, kemudian diolah, kemudian didisplaykan. Contohnya di sini biosensor biochip tadi yang dari sel asis, kita tempatkan green alga, kemudian kita kasih cahaya, kita kasih polutan yang akan kita evaluasi. Pada kondisi ini terjadi suatu respirasi sel yang menyebabkan terjadinya perubahan dissolved oksigen. Ini yang kita evaluasi. Kemudian terjadi perubahan ekstraselular asidifikasi, terjadi perubahan pH. Kemudian selnya tuh beranak pinak atau membelah, maka terjadi perubahan morfologinya. Sehingga perubahan morfologi ini akan memicu terjadinya perubahan impedance. Jadi kalau selnya bertambah banyak, impedance-nya berubah. Nah, perubahan itu sama proporsional dengan uh, perubahan morfologi. Ini alat-alat yang sudah kita kembangkan, hardware untuk biosensor biochip tadi, dan ini berbasis ini pakai modul XP transmitter, ya ini cukup cukup reliable ya untuk ukuran kita. Nah, karena kita menumbuhkan green alga di dalam biochip, bagaimanapun adalah living cell, dia sel hidup, dia akan rilis oksigen ditambah H2O ketika diberi cahaya. Jadi kalau dia beri cahaya, dia akan rilis oksigen yang kita ukur. Nah, terjadinya perubahan
ketika adanya perubahan panjang gelombang, periode, intensity, discrete, continue, kita tambahkan suatu substan yang akan kita ukur. Contohnya di sini kita ukur herbicide, herbisida, atau CPO, atau glukose, atau bahan obat. Nah, ini yang kita kembangkan di sini mempergunakan green alga living cell yang kita beli dari SAG, Sammlung Algen Göttingen di Jerman. Kemudian kita kultivasi, kita lihat kurva pertumbuhnya. Pas dia naik ini kita panen dan kita taruh dalam chamber. Kita kasih cahaya, kemudian kita ganggu mempergunakan herbisida. Katakanlah sungai-sungai di Riau ini banyak pencemaran. Katakanlah pencemaran minyak sawit, kita ambil sampelnya, kita coba. Nanti alga ini gimana responnya terhadap air yang tercemar tadi. Nah, ini contohnya ketika dikasih cahaya, naik dia. Mati cahaya, naik dia. Hidup cahaya turun, jadi berbanding terbalik. Nah, ini ada sebutnya fotosintesis fasa. Jadi ini keadaan normal, ya Bapak Ibu. Jadi ada disebut dengan perubahan ion rate activity dalam lingkungan. Kalau dia hidup, dia, dia turun. Kalau dia mati, dia naik. Hidup, mati, hidup. Jadi kita tahu bahwa sebenarnya terjadi alga itu merespon terhadap cahaya yang diberikan. Cahaya itu menyebabkan terjadi fotosintesis. Selagi dia hidup mati seperti ini, berarti masih ada alga di dalamnya. Nah, ini contohnya setupnya. Kita lihat, kita coba variasikan cahaya merah dan biru. Ternyata ada perubahannya. Kemudian kita kasih analit modikur. Contohnya di sini adalah herbisida 24D dimethylamine 86Sl. Terjadi perubahan ketinggian kurvanya. Dari 10%, 50%, 75% sampai 100%. Nah, ini ada juga dipergunakan untuk mengukur eh, masalah keamanan bahan pangan. Kita mempergunakan di sini yeast, bukan green alga, tapi kita pergunakan yeast atau ragi. Kemudian kita tambahkan di sini bermacam-macam gula. Ada gula sukrosa, ada fruktosa, ada glukosa, kemudian ada aspartam. Aspartam ini adalah pemanis buatan. Ternyata responnya macam-macam. Dari respon macam-macam ini kita coba untuk membuat klasternya seperti ini. Oh, ini aspartam yang pemanis buatan, ini fruktosa, kemudian ini glukosa, sukrosa. Berdasarkan ini kita bisa menganalisa bahwa ini makanan ini udah dikasih pemanis, ini bukan gula alami lagi gitu. Nah, kita bukan cuma mengembangkan eh, eh, mempergunakan, tetapi juga kita juga mengembangkan bagaimana sinyal yang dari biosensor. Karena problem biosensor living cell ini adalah tidak stabil. Nah, sesudah itu rangkaian elektronik ini juga otomatis menimbulkan noise. Oleh sebab itu, pada penelitian yang telah dilakukan di laboratorium kami, kita mempergunakan apa yang disebut dengan konfigurasi current mirror, yaitu memirrorkan. Memirrorkan ini tujuannya untuk supaya garis bebannya tidak terbebani. Oleh sebab itu, noise-nya bisa lebih rendah. Ada beberapa yang telah dikembangkan mahasiswa saya di laboratorium, contohnya Smart Infusion. Sebenarnya ini tugas saya mahasiswa saja. Bagaimana dia mengembangkan suatu infusi. Selama ini kan kalau misalnya di rumah sakit, pasiennya dirawat, kemudian pasang infus, tiba-tiba tengah malam infusnya habis, perawatnya masih ketiduran. Oleh sebab itu dicoba kembangkan bagaimana smart infusion ini bisa memberitahu perawat ke ruang sebelah bahwa infusnya udah habis dan bisa dikontrol kecepatan infus. Lama ini kan seperti dijepit, tapi kita tidak mempergunakan penjepit manual, tapi kita mempergunakan seperti servomotor. Seperti biasa menggunakan Arduino Uno. Untuk sejauh ini yang paling reliable untuk mahasiswa kita. Kemudian ini adalah desain alatnya. Di sini ada selang infus itu yang selang ditekuk, dijepit seperti itu. Sehingga kalau dia dijepit dengan posisi sudut 0, sudut 20, sudut 28, dia bisa menyebabkan eh, cairan infusnya itu menjadi terjepit atau terbuka. Dengan demikian kita bisa mengatur kecepatan infusnya. Ini rangkaian yang sudah dibuat. Kemudian ada satu mahasiswa juga mempergunakan IoT, tapi yang telah dikembangkan mempergunakan smartphone. Dan ini desain perangkat keras yang telah dikembangkan. Jadi dari sini
Sebenarnya bukan bukan yang infus tadi, tetapi lain, tapi pada dasarnya prinsipnya sama. Jadi ya boleh dikatakan Bapak Ibu, penelitian di kami itu penelitiannya gado-gado. Sekarang ini yang untuk biosensor itu ada yang materialnya, ada yang instrumennya, masih masih jauh dari kekurangan. Namun demikian yang bisa dapat saya sampaikan, sharing-sharing pengalaman kami. Mohon nanti tunjuk ajar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan sama Ibu moderator. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Prof. Lazuardi. Menarik sekali ya topik yang dipaparkan oleh Prof. Lazuardi tadi. Sampai sebenarnya kita masih belum puas nih mendengarkan paparan beliau ya, karena sorry ada telepon masuk lagi. Baik, mungkin kita lanjutkan ke sesi tanya jawab ya kepada Bapak Ibu peserta. Ada sebagian juga mahasiswa yang menyertai webinar kita. Dipersilakan untuk raise hand atau barangkali menuliskan di kolom chat ya, nanti akan kita bacakan. Ini sudah ada Pak dari Halim. Bapak Halim ya, Halim. FKIP BSK. Silakan Pak Halim. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Halim. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang selamat siang menjelang sore Pak Lazuardi ya. Ini kawan Pak Mursal ya. Iya, Pak. Kawan Pak Abdul Jalil. Oke, baik. Pak Lazuardi, saya menarik tentang bidang yang Bapak Ali yaitu biosensor ya. Saya tertarik dengan satu gambar tadi, gambar mobil ya. Gambar mobil itu ternyata sensornya sudah lengkap ya. Saya melihat kalau kita naik mobil tidak pakai tali, kata orang Malaysia tali apa? Keledar. Tali ikat pinggang. Tali ikat pinggang. Dari keledar ya. Tiba-tiba lampu alarmnya hidup, ya kan? Ya. Itu maksudnya kan ada sensor di bawah tempat duduk. Tapi sensor itu kan mengukur masa. Saya sering bawa makanan di atas itu, tapi tidak pernah keluar lampunya karena berat makanan itu kan sudah diukur ya. Tapi saya beralih ke pikir ke makhluk hidup. Contohnya misalnya tubuh kita. Tubuh kita khususnya tubuh perempuan ya. Tubuh perempuan tuh banyak sekali sensor tuh. Orang-orang orang biologi bilang tempat-tempat sensitif. Ya kan? Itu tidak mengukur masa, kita sentuh saja sedikit langsung bereaksi. Itu kan maksudnya sensornya sudah luar biasa itu, Pak. Bukan lagi indikator masa gitu kan. Jadi saya melihat bidang Bapak ini kalau bilang orang Aceh begini, Pak. Dulu kan ada Aceh ini menjuang untuk Aceh merdeka ya. Setelah orang Aceh itu hampir merdeka, satu batang rokok lagi gitu. Bahasa Aceh disebut sibak rokok hampir merdeka. Apa maksudnya itu? Ilmu fisika saya melihat seperti itu juga untuk kita-kita yang sudah tua ini, Pak. Kan saya pernah lihat satu buku Einstein juga baca Quran. Itu kan di akhir kehidupan Einstein itu. Ya kan pernah ada satu statement Einstein apa dia katakan? Tuhan tidak suka dengan permainan dadu. Kan gitu dia ya. Jadi sebetulnya dalam agama dadu itu memang dilarang karena ketidakpastian itu. Dilarang ya. Jadi saya melihat ke akhir kehidupan itu sebetulnya kita sibak rokok hampir sudah sampai di ilmu yang sebenarnya. Jadi bagus sekali bio ini saya lihat dialih ke tubuh manusia dipelajari karena tubuh manusia ini sangat lengkap sensornya. Sehingga kita sampai pada satu tahap bahwa disitulah letak kebesaran Allah di tubuh kita. Makanya ada satu statement apabila kita mengenal tubuh kita sebetulnya kita mengenal Allah dari segi penciptaan. Jadi saya melihat itu satu peluang saya dan kita semua untuk masuk ke agama. Dan banyak orang-orang sudah menunggu di luar. Jadi mungkin dengan ilmu kita beri ini, orang bisa dapat hidayah. Dan itulah deposit akhirat yang terbesar. Melebihi GB saya kira itu. Melebihi guru saya. Itu saya kira pandangan dari saya, Prof. Lazuardi ya. Mungkin ada teman Bapak yang mau beralih sedikit ke bidang-bidang yang lebih
lebih religi, saya melihat akan menemukan sesuatu yang baru di situ dan masyarakat sedang menunggu jawabannya. Tentu dari orang fisika ini menjadi pemain penting ya untuk bidang ini. Iya. Begitu saya kira. Terima kasih atas kesempatannya. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka dari Aceh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi. Mungkin bisa Ah, ditanggapi, Prof. baik. Salam buat teman-teman ya Pak Alif di Banda Aceh. Jadi sebenarnya kalau Insya kita Allah. lihat memang tubuh wanita ini lebih banyak apanya, eh, lebih complicated ya kata orang. Kalau di luar negeri itu biasanya kita bayar apanya, bayar asuransi itu. Kalau laki-laki cuma 100 euro, perempuan bisa 150 euro, lebih mahal. Jadi ya memang eh, kalau kita lihat ya dalam kita mengenali tubuh, saya pernah bercerita dengan mahasiswa kedokteran bahwa sebenarnya anomali seseorang itu penyakit seseorang itu bisa dikenali bahkan dari maaf bau. Jadi seorang bukan 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 spesialis lagi konsulen. Nah ini orang ini menderita gula darah atau mungkin dari simptom tubuhnya ada tanda-tanda tertentu dari tubuhnya dan seseorang ini mengalami penyakit ini seperti itu. Jadi tubuh sendiri melihat ketidaknormalan pada tubuh akan memberikan sinyal dan kita yang harus pandai-pandai menginterpretasikannya. Kenapa kami pakai biosensor tadi, Pak? Ya karena memang kita ini, Pak, rata-rata kita ini penakut berobat, Pak. Jadi kalau udah cek kolesterol ke darah, ambil darah untuk cek kolesterol, itu rata-rata takut ketahuan penyakit lain. Jadi momok itu, Pak. Nah, ini invasif itu diambil darah, kita mau cek kolesterol, dibilangnya ini hatinya sudah kena nih, ini ginjalnya sudah kena nih. Aturannya tensinya 140, gara-gara cek itu Pak jadi 200. Oleh sebab itu kita berupaya mencari cara yang nyaman untuk mendeteksinya. Salah satunya abnormalities tubuh tadi berbasis body sweat. em, kita pergunakan modifikasi SPC salah satu contohnya. Terakhir 2022 dulu saya sempat ke University of California. Saya juga terlibat untuk membuat biosensor itu yang berbasis kertas. Itu dipergunakan untuk mendeteksi apakah satu mayat itu meninggalnya wajar atau bunuh diri berdasarkan body fluids. Jadi bisa salivanya, bisa body sweatnya, bisa darahnya, bisa semennya, bisa urinnya. Jadi seperti itu. Dengan mengenali tubuh lebih baik, kita bisa mengantisipasi jika terjadi. Salam hormat saya Pak buat teman-teman di Universitas Syakwalai Pak. Baik, Silakan. jadi saya sampaikan. Oke, Terima kasih silakan. banyak Pak. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Silakan Bu Rini. Oke, ada lagi dari Bapak Ibu peserta yang ingin mengajukan pertanyaan? Oh, ini ada pertanyaan di kolom chat ya. Ya. Mungkin bisa saya bacakan. Terkait dengan biosensor using current mirror topology, bagaimana mengenai respon time-nya? Itu pertanyaan Pak. Terkait biosensor yang menggunakan topologi current mirror, bagaimana respon time-nya? Baik, Current mirror tadi ada di apa tadi? di belakang. Iya. Nah, ini adalah Oke. yang kita sudah buat waktu apa namanya? Waktu pengembangan tahun 2019. Karena selama ini kan memang Oke. memang problem kita adalah kita tidak membeli peralatan tetapi kita membuat ternyata noise yang dihasilkan yang pertama itu adalah berbasis transimpedance cukup besar. Oleh sebab itu kita coba mengakali mempergunakan current mirror. Karena sebenarnya noise yang timbul itu nggak cuma eh, dari analit atau dari proses kimia, tetapi juga elektronik atau komponen itu juga generate noise. Kenapa kita pakai current mirror? Karena komponennya lebih sedikit, otomatis noise yang dihasilkan lebih sedikit. Kemudian kita mempergunakan mirroring dari
aliran arusnya. Nah, sejauh ini kita memang tidak mengukur secara exact waktu respon time-nya, artinya berapa respon time, namun eh, sejauh yang kami ukur itu tidak signifikan perbedaan respon time-nya. Memang kami tidak mengukur waktunya, misalnya sesudah terjadi reaksi, respon time-nya tidak ada dilakukan itu. Tapi kita tidak melihat perubahannya. Sebenarnya kalau kita mengukur sel juga, perubahan sel itu tidak pernah mendadak. Seperti juga reaksi kimia ada yang cepat tapi rata-rata kan lambat. Misalnya kita pergunakan ini untuk mengukur sel living cell. Living cell itu kalau bergeraknya itu lama sekali. Oleh sebab itu, kita bukan bekerja dengan waktu sini. Pengamatan 24 jam atau 48 jam. Sehingga respon time itu sejauh ini belum konsen kami. Namun berdasarkan pengamatan kami, respon time-nya eh, cukup cepat dan tidak terjadi seperti delay atau lain sebagainya. Demikian sementara yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih atas jawabannya tadi, Prof. Ya, Mungkin karena sudah hampir di penghujung waktu juga ya, kita cukupkan diskusi kita untuk sesi sekarang. Selanjutnya ada sesi penyerahan sertifikat yang akan disampaikan oleh Ibu Prof. Ariadne kepada narasumber kita. Dipersilakan, Prof. Mungkin Profnya, Prof. Ariadne agak permisi sebentar nih kayaknya, sepertinya. Karena tadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Ibu Umi, akan ada setelah sesi presentasi, tanya jawab, kemudian ada penyerahan sertifikat sebelum kita ada sesi foto bersama. Mungkin karena Bu Ariadna tidak merespon ya. Barangkali bisa saya koordinasi bersama Mas Ahmad Fayat untuk sesi pengambilan gambar. Oke, Bu. Baik, untuk Bapak Ibu semua, silahkan untuk on cam terlebih dahulu. Kita akan lakukan sesi dokumentasi. Baik, kita mulai saja. Dari mulai slide pertama. Baik, sudah Bu Ari. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Fayat ya. Saya ingin mengingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk tidak lupa mengisi kehadiran di link yang sudah saya sematkan di chat room. Dengan berakhirnya sesi pengambilan dokumentasi tadi, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber pimpinan PSI Pusat, Ibu Prof. Ariadne Juwono, kemudian kepada seluruh peserta webinar Fisika Indonesia yang telah hadir pada sore hari ini. Kita berharap hasil dari webinar ini memberikan manfaat yang cukup baik bagi pengembangan fisika dan aplikasi di bidang kesehatan. Dan saya selaku moderator, mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat beberapa kekurangan. Dengan mengucapkan, ini Prof. Ariadne sudah muncul kembali. Ya, Maaf Prof maaf, Pak. tadi
Ya, saya tadi ke Dan- toilet, maaf sekali. Oh iya, tadi ada sesi penyerahan sertifikat, tapi karena Iya, ini udah mau saya tutup justru kayak tadi nggak saya apa-apa. pikir Prof Ya. ini. Apakah kita melakukan penyerahan sertifikat dulu atau langsung ditutup, Prof? Tadi sudah diserahkan kan sertifikatnya? Belum diserahkan karena saya Oh, belum. nungguin. Oh ya, silahkan. Ya, Diserahkan dulu aja mungkin ya. ya diserahkan. Eh, Ya, baik. Berikut Ya, sertifikat yang diberikan. sertifikatnya ya. Ya, baik. Sebentar Bu Ari, itu saya Ya, langsung serahkan aja dulu ya Bu, sebelum Ibu sebelum tutup. iya. Ya, eh, Prof. Lazuardi, atas nama PSI, tentunya saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang diberikan Bapak sebagai narasumber. Dan tentunya kami sangat menghargai semuanya ini dan mohon diterima sertifikat dari PSI untuk Bapak. Terima kasih Pak Lazuardi.